Kami, rakyat Indonesia, pendukung keadilan almarhum Brigadir Joshua, keberatan atas segala tuduhan Bapak Arman Haris dan Sarmoli Simangunsong, kuasa hukumnya Ferdy Sambo dan Ibu PC. Yang pertama, dengarkan baik-baik Ibu Sarmoli Simangunsong dan Bapak Arman Haris. Kita menolak adanya pelecehan tersebut karena ini merupakan fitnah atau pencemaran nama baik buat keluarga almarhum Brigadir Joshua. Apalagi almarhum Brigadir Joshua telah meninggal dunia akibat ulah jahatnya Sambo dan PC. 2. Perlu Anda ketahui, Sarmoli Simangunsong, dengarkan baik-baik telinga Anda. Kenapa kita lebih percaya dengan kesaksian Baradae ketimbang 3 kesaksian lainnya? Karena hanya Baradae yang konsisten, tidak seperti 3 kesaksian yang lainnya. Belum apalagi tuannya Sambo dan PC yang suka berubah-ubah. Ketiga, perlu Anda ingat baik-baik, Sarmoli Simangunsong bukan JPU atau jaksa penuntut umum yang tidak cermat dalam kasus ini. Namun, Andalah yang mengabaikan segala kebohongan dan kepicikan klien Anda Sambo dan PC. Keempat, apa perlu saya beritahukan segala kebohongan PC dan Sambo dari mulai awal cerita ini muncul di publik? Oke, saya lanjut nomor 5, Sarmoli Simangunsong, barangkali Anda lupa. Awalnya dikatakan tembak-menembak, rupanya tidak benar. Dikatakan lagi kemudian dilecehkan di Duren 3. Dipatahkan lagi, itu tidak benar. Lanjut ke Magelang. Kemudian lanjut lagi, setelah itu katanya dipatahkan lagi dengan adanya dia memuji-muji almarhum Brigadir Joshua setelah diperkosa. Dia masih memuji-muji dan masih mau pulang bareng. Setelah itu lanjut lagi dengan kebohongannya, katanya Sarmoli Simangunsong. Ini yang perlu Anda ketahui, katanya klien Anda tidak tahu dia kapan dilecehkan, pokoknya dilecehkan. Itu yang perlu Anda ketahui. 6. PC sendiri tidak mengetahui kapan dia dilecehkan. Jadi untuk apa? 7. Kita masyarakat malah berpikiran bahwasannya si PC ini yang halu, dialah yang melecehkan atau memperkosa almarhum Brigadir Joshua, karena tidak bisa dipungkiri hanya perempuan yang diperkosa. Bahkan perempuan banyak juga yang berhati iblis seperti si PC. Bisa jadi si PC merasa tertolak dan malu karena ditolak oleh almarhum Brigadir Joshua, seperti kasusnya istri Potifar yang memfitnah Yusuf ajudannya. Ke-8, dari kata awalnya almarhum ditembak oleh Ricky Rijal, yang tadinya Sambo memerintahkan Ricky Rijal, namun karena tidak kuat mental menyuruh Baradae sampai akhirnya almarhum tewas. Di situ kata menembak baik di Ricky Rijal baik di Baradae. Namun klien Anda kebohongan yang paling menjijikkan ini, karena sudah mau masuki tahap pengadilan, dia bilang kata hajar berubah, padahal mulut klien Anda sendiri yang telah mengakui bahwasannya dianya telah memerintahkan Baradae memang menembak, dan itu diketahui oleh Komnas HAM atau Bapak Taufan Damaani. 9. Anda masih mau mengatakan klien Anda objektif dan kooperatif. 10. Saya ingatkan kalian kembali, barangkali lupa, Sarmoli Simangunsong dan Arman Haris. Kalaupun sekarang Sambo dan PC mau mengikuti pemeriksaan karena jabatannya sudah dicopot, awalnya dia tidak ada dengan kebabalannya terus. 11. Kalau memang hanya disuruh mengajar, ini mengajar apa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Mengajar sampai mampus atau hanya luka-luka? Kalau
wajar, kenapa tidak dihalangi, kenapa sampai banyak tembakan. Bahkan dia sendiri pun ikut menembak namun tidak diakui si Sambo si Picik. 12. Masih mau mengelak lagi, terus mengeles, selalu bersembunyi di balik kata panik. 13. Febriansa menunjukkan bentuk rumah di Magelang, padahal yang kita butuhkan bukanlah itu. Walaupun rekonstruksi ketika itu bukan di Magelang dilakukan, tapi kita tahu bahwasannya rekonstruksi yang ditunjukkannya si Sambo pun banyak yang disangkal. Seperti bagaimana awalnya dia membuat skenario-skenario. Bahkan si Sambo awalnya tidak ada kata dia bermain badminton. Sekarang di pengadilan muncul lagi kata badminton, kain kotor. 15. Kita masyarakat Indonesia benar-benar menolak segala kebohongan dan kesaksian palsu si Sambo dan si PC beserta rekan-rekan orang bayaran si PC. 16. Perlu kita ingatkan kembali sepertinya Anda, Bapak Arman Manis dan Sarmauli Simanguncong, bahwasannya klien Anda tertangkap basah menyuap LPSK, bahkan setelah memerintahkan menembak. Kalau memang tidak benar si Sambo menyuruh menembak, untuk apa dia menyuap ajudannya? 17. Kita beritahukan ini kepada Anda untuk mengingat kembali atau flashback kembali tentang bagaimana picik dan liciknya si Sambo dan si PC tersebut. Ini merupakan catatan kebobrokan moral klien Anda karena berani menyuap lembaga. 18. Harapan kita masyarakat Indonesia, semoga Bapak Hakim yang menangani kasus almarhum Brigadir Joshua ini dibuka seterang-terangnya dan menolak segala amplopnya si Sambo dan si PC apabila ada mengalir. Mengingat si Sambo dan si PC sangat licik dan picik dan sudah pernah menyuap lembaga LPSK. Itu yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui kita tidak tahu lagi. 19. Kita berharap nama almarhum Brigadir Joshua dibersihkan atas tuduhan fitnahan almarhum PC dan Sambo. Kenapa kita mengatakan fitnah? Karena tidak ada bukti yang mengatakan Ibu PC dilecehkan. Karena sesuatu yang fakta tidak lepas dari bukti. Adapun bukti katanya ada 5 jenis bukti, kata Bapak Arman Haris. Saksi termasuk bukti. Namun di sini perlu digarisbawahi, kita menolak kalau yang bersaksi adalah Kuat Maruf. Karena di mana Kuat Maruf adalah saksi yang tersangka dan terlibat dalam pembunuhan tersebut. Jadi saksi yang mereka pakai tidak sah. Namun ada bukti lain, bukti di mana Bu PC memuji-muji almarhum, itu sudah bisa mematahkan bahwasannya Bu Putri hanya membuat fitnah. Dan ada kasus yang lebih besar, makanya kenapa almarhum dilenyapkan, atau karena memang Bu Putri yang merasa tertolak dan malu pada dirinya sendiri sehingga memfitnah almarhum Brigadir Joshua. Kita lebih mempercayai ini. Demikianlah harapan kita masyarakat Indonesia, semoga PC dan Sambo dihukum yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya.